jembatan Watson sama hukum Kirchhoff 1 dan 2. Jadi ini adalah contoh pertama penggunaan hukum jembatan Watson. Jadi jembatan Watson itu dipakai jikalau ada dua resistor yang berhadapan nilainya kalau kita kalikan. Misal ini adalah R1, ini R2, R3, dan R4. Nah, tadi bunyinya kalau ada perkalian dua resistor yang berhadapan itu sama. Jadi kan R1 sama R3 kan berhadapan. Jika dikalikan 4 kali 4, 16. Nah, R4 dengan R2 kalau dikalikan 8 kali 2 adalah 16. Jadi, ini kita gunakan adalah jembatan Watson. Jadi, untuk yang R5 ini tidak kita pakai lagi. Jadi, kita abaikan. Ya, jadi itu prinsipnya kalau ada dua hambatan yang perkaliannya sama, itu berarti kita gunakan jembatan Watson. Jadi rangkaian di tengah ini bisa kita abaikan atau kita hilangkan. Oke, ini kita udah abaikan ya yang 3 ohm tadi. Jadi kita tinggal mencari pengganti R1, R2, R4 dan R3. Kalau kita lihat R1 dan R2 ini kan terhubung, berarti ini adalah rangkaian seri. Jadi kita serikan dulu. Berarti R seri untuk yang pertama, kalau seri tinggal kita jumlahkan. Berarti R1 ditambah R2. Berarti R seri pada rangkaian yang pertama, R1 itu udah 4 ohm, ditambah R2 adalah 8 ohm. R1-nya adalah 4 tambah 8, 12 ohm. Jadi ini kan nyambung ya. Artinya dia tidak ada cabang. Nah, oke, berarti dia seri. Berarti yang R1 dan R2 ini rangkaian seri penggantinya adalah 12 ohm. Sekarang kita cari lagi rangkaian pengganti untuk R4 dan R3. Nah, ini kan tidak ada cabang, mereka nyambung ya. Berarti R seri yang kedua sama dengan R4 ditambah R3. Berarti rangkaian seri yang kedua, R4 itu adalah 2 ohm, ditambah R3 adalah 4 ohm. Berarti rangkaian pengganti seri yang keduanya adalah 2 tambah 4, 6 ohm. Jadi rangkaian pengganti R1 dan R2 adalah 12, rangkaian pengganti R4 dan R3 adalah 6 ohm. Sekarang kita bikin gambarnya. Oke, tadi kita udah cari rangkaian seri pengganti yang pertama dan rangkaian seri pengganti yang kedua. Jadi gambar yang kayak jembatan tadi itu kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ada dua rangkaian yang bercabang atau paralel. Berarti ini R seri yang pertama itu R1 dan R2 tadi, penggantinya adalah 12. Nah, ini adalah R seri yang kedua, penggantinya adalah 6 ohm. Sekarang kita udah lihat kan gambarnya adalah paralel. Jadi kita bisa ganti gambarnya menjadi rangkaian paralel ya. Jadi untuk R total atau R penggantinya 1 per R paralelnya, berarti 1 per R seri yang pertama tambah 1 per rangkaian seri yang kedua. Jadi 1 per R paralelnya, 1 per R1 nya adalah 12 ohm, ditambah 1 per 6 ohm. Jadi kita samain penyebutnya. 1 per R paralelnya berarti kan 12 ya. Berarti ini 1 ditambah 2. Berarti R paralelnya 12 ohm dibagi 3. Ya, jadi R pengganti atau paralelnya adalah 12 bagi 3, 4 ohm. Jadi gambar yang pertama menjadi gambar seperti ini dan akhirnya gambarnya menjadi seperti ini. Ini titik A, ini titik B. Inilah rangkaian penggantinya sebesar 4 ohm. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan jembatan Watson. Jadi kalau ada rangkaian yang kalau kita kalikan setiap resistor yang berhadapan atau hambatan yang berhadapan nilainya sama, langsung kita hapus atau kita abaikan saja rangkaian yang nilainya tidak sama atau di tengah-tengah. Oke, kita akan lanjut ke soal kedua tentang hukum Kirchhoff 2.
Oke, jadi ini ada soal kedua, itu tentang hukum Kirchhoff 2 ya. Nah, jadi ini baru satu rangkaian aja, artinya kita memakai hanya satu loop. Oke. Nah, ini ada gambar, ada titik A dan titik B, ada dua rangkaian. Ada dua resistor, yang pertama 5 ohm, yang kedua adalah 10 ohm. Sementara GGL-nya ada E1, E2 dan E3, ada 3. Yang ditanya adalah kuat arus pada rangkaian, dan yang kedua, tegangan jepit di titik A ke B. Oke, jadi ada dua. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan berapa tegangan jepit A dan B. Atau dari A ke B atau B ke A boleh. Oke. Nah, langkah pertama kita buat dulu arus yang mengalirnya. Ya, jadi kalau arus kan, nih ya, dari sini ya kita buat. Oke, ini ada I. Sini ada I lagi. Nah, kita kan udah buat arusnya. Nah, yang kedua kita buat putaran loopnya, mau searah jarum jam atau berlawanan. Ingat, loop itu adalah rangkaian tertutup, jadi kita buat seperti ini. Nah, oke. Nah, ini loopnya berarti kan dari sini ya, muter. Oke. Dah. Sekarang kerja dalam loop itu Kirchhoff kedua. Ya, hukumnya jumlah ya arus dikali dengan resistornya ditambah jumlah GGL-nya itu sama dengan 0. Ini yang akan kita pakai. Oke, hukum Kirchhoff 2. Dan ada perjanjiannya. Untuk I, nilainya akan positif apabila dia searah dengan putaran loop. Dia akan negatif kalau putaran loopnya berbeda dengan arah arusnya. Jadi dia positif kalau searah dengan loop, dia akan negatif kalau berbeda arah dengan loopnya. Untuk GGL, kalau yang pertama kali ditemui adalah yang panjang, berarti nilainya positif. Kalau yang pertama kali ditemui adalah yang pendek, berarti nilainya negatif. Berarti kita cari dulu untuk yang A dan B. Oke, berarti pertama kali diketahui dulu ya. Itu ada R1 5 ohm, R2 besarnya 10 ohm, GGL pertama adalah 3 volt, GGL yang kedua adalah 2 volt, dan yang ketiga adalah 5 volt. Dan yang ditanya, yang pertama adalah arus, yang kedua adalah tegangan jepit di titik A ke B, ya, I dan FAB-nya. Berarti kita masuk ke yang A dulu, cara mencari arusnya. Ya, di sini aja ya Ibu buat. Nah, kita pakai ini ya, sigma I kali R ditambah sigma E sama dengan 0. Oke, sekarang arahnya dari sini ya, kita bikin dulu boleh, dari atas juga boleh. Nah, kita mulai dari sini nih, dari I yang ini ya. Oke, nah, ternyata pas kita lihat, arah arus I-nya itu searah dengan loop, berarti nilai di sini adalah positif. Berarti I dikali R2, kita lihat lagi sigma ya, berarti jumlah karena R-nya ada 2. Oke, berarti searah, berarti ditambah I dikali R1 ditambah. Jadi kalau sini ya. Oke, ternyata yang ketemu pertama kali adalah yang pendek, berarti nilainya adalah min 5 volt. Berarti min 5 volt. Oke, jalan lagi. Ketemu lagi yang pendek, berarti nilainya min 3 volt. Jalan lagi, baru ketemu yang panjang. Berarti kalau yang panjang nilainya positif, berarti ditambah 2 volt sama dengan 0. Ya, baru kita masukkan nilai R2-nya adalah 10 ditambah I, R1-nya adalah 5 ditambah min 5, min 3 adalah min 8.
ditambah 2 volt sama dengan 0 ya. Ini karena sama-sama I berarti 10I ditambah 5I adalah 15 ohm dikali I. Ditambah min 8 tambah 2V berapa? Berarti min 6 volt sama dengan 0 ya. Berarti tinggal kita 15 ohm dikali I dikurang 6 volt sama dengan 0. Jadi 15 ohm dikali I sama dengan pindah ruasnya ya, 6 volt ya. Berarti I sama dengan 6 volt dibagi 15 ohm. Hasilnya berapa? Adalah 0,4 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah besarnya 0,4 ampere. Jadi cara pertamanya kalian bikin dulu arah arusnya boleh atau langsung loopnya juga boleh ya. Kalau nanti hasilnya negatif I-nya, berarti arah arusnya berlawanan dengan arah loopnya. Kalau hasil I-nya nanti positif, berarti nilai arusnya searah dengan nilai loopnya. Jadi kan boleh nggak buat dulu arah arusnya, atau kalian bikin langsung loopnya boleh, atau kalian tentukan dulu arusnya baru kalian tentukan loopnya boleh. Nilai min atau positif itu hanya menandakan bahwa arah arusnya berlawanan dengan loop kalau dia negatif. Dia positif kalau arah loopnya sama dengan putaran arusnya. Oke, ini untuk contoh hukum Kirchhoff dengan satu loop. Akan kita bahas lagi di soal yang ketiga dengan 2 loop. Kita sekarang mencari tegangan jepitnya. Tegangan jepit pada titik A ke B ya. Nah, kita tetap karena tegangan jepit kalau dijelaskan pada video minggu lalu ya. Jadi sigma I dikali R ditambah sigma GGL-nya ya. Nah, sekarang kan dari titik A ke B ya, dari titik A ke B. Nah, tadi kan nilai arusnya positif, jadi langsung aja. Berarti I dikali R. Nah, lihat GGL-nya. Sekarang yang ketemu apa? Yang negatif, berarti nilainya adalah min 3 volt. Jadi tegangan jepit A ke B-nya, I-nya tadi adalah 0,4 ampere, R-nya adalah R1 5 ohm dikurang 3 volt. Berarti FAB-nya sama dengan 0,4 kali 5 berapa? 2 volt dikurang 3 volt. Berarti FAB-nya sama dengan min 1 volt. Oke, ini nilai tegangan jepitnya. Bu, gimana kalau misalnya diambilnya dari B ke A? Oh, boleh. Misalnya kita ambilnya yang BA sama sigma I dikali R ditambah sigma GGL-nya. Tadi I-nya adalah 0,4 dikali 5 ohm. Sekarang ketemunya apa? Positif kan? E-nya ya, sini. Kan gini nih. Ini A ke B. Kalau B ke A ke sini, berarti kan yang ketemu adalah yang positif, berarti ditambah 3 volt. Nah, FBA sama dengan, sekarang perhatikan lagi, ini kan tadi loopnya arusnya arah kanan, sementara kita ambilnya adalah arah berbalik, berarti nilainya adalah negatif. Berarti ini min 0,4A dikali 5 volt ditambah 3 volt. 5 ampere, 5 ohm ya. Berarti VBA-nya min 2 volt ditambah 3 volt. Jadi VBA-nya adalah 1 volt. Nah, sama-sama 1. Yang beda adalah nilainya saja, arahnya ya. Berarti kalau kita ambil dari A ke B, berarti kan A ke B. Berarti kan searah dengan arah arusnya ya, jadi nilai arusnya positif. Tapi yang pertama kali kita temui adalah nilai yang kecilnya untuk GGL-nya.
ya, berarti negatif 3. Kalau kita ambil jalur dari B ke A, berarti kan arusnya dari A ke B, sementara kita ambil dari B ke A. Jadi nilai arusnya adalah negatif. Sementara untuk GGL-nya kenapa positif? Karena yang pertama kali ditemui adalah yang panjang, jadi nilainya positif. Jadi positif dan negatif ini hanya menentukan arahnya saja. Berarti kalau negatif berarti dia dari A ke B. Oke, kalau dia positif berarti dari B ke A. Oke, itu untuk tegangan jepitnya. Jadi tetap perhatikan arah loopnya untuk arus dan panjang pendeknya pada GGL-nya. Sekarang kita masuk soal ketiga tentang hukum Kirchhoff 2 yang ada 2 loopnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan rangkaian berikut. Nah, ini ada E1, E2, dan E3. Yang ditanya adalah kuat arus pada R1. Yang kedua, tegangan jepit di titik A, B. Jadi sama, kita bikin dulu arusnya. Arus itu kan dari kutub positif, ya. Jadi ini arus. Ya, berarti kan melalui R1 berarti ini adalah I1. Terus bercabang ke sini. Nah, karena R3 berarti namanya adalah I3, ya. Nanti kan dia keluar nih ke sini. Nah, juga ke sini ya. Oke. Nah, dan ini juga mengalir I2 karena kan dari positif ke negatif, ya. Jadi I2 masuk ke sini. Oke. Nah, ini I2-nya. Nah, sekarang kita buat loopnya. Oke. Kita buatnya searah jarum jam, ya. Ingat, loop itu adalah rangkaian tertutup. Berarti ini adalah loop 1. Ini adalah loop 2. Oke. Setelah kita tentukan, sekarang yang ditanya adalah kuat arus pada R1 dan tegangan jepit pada titik A, B, ya. Jadi yang pertama itu diketahui R1-nya adalah 2 ohm, R2-nya adalah 6 ohm, R3-nya adalah 3 ohm. GGL pertamanya adalah 6 volt, GGL keduanya adalah 9 volt, dan GGL ketiganya adalah 12 volt. Yang ditanya pada A adalah berapa kuat arus di R1, berarti adalah I1. Yang B, tegangan jepit di titik AB, berarti tegangan jepit di AB. Oke, dan kita buat ya, arusnya udah, loopnya udah, diketahuinya udah, dan ditanyanya udah. Sekarang kita masuk penyelesaiannya. Oke. Sekarang kita kerjakan daerah kiri dulu atau loop 1. Ingat, di sini kan ada I3. Jadi I3 ini pertemuan dari I1 dan I2. Jadi arus ketiga itu adalah arus pertama ditambah arus kedua. Jadi nanti setiap I3 diganti dengan I1 ditambah I2, ya. Sekarang adalah loop 1. Oke, loop 1. Mutarnya ke kanan ya. Nah, sekarang lihat. Loopnya sigma I dikali R ditambah sigma GGL sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2. Sekarang kan mutarnya ke arah jarum jam ya. Berarti dari sini oke, ketemu I1. Berarti I-nya kan ke kanan juga searah jarum jam dan loopnya juga searah. Berarti nilai I-nya adalah positif. Berarti I1 dikali R berapa? R1-nya berapa? 2. Berarti 2 ohm. Nah, sekarang masuk dia ke sini. Oke, berarti ketemu I3 karena dia searah dengan arah loop. Berarti ditambah I3 dikali 3 ohm. Oke, ditambah. Sekarang adalah GGL-nya. Ingat, kalau pertama kali ditemunya adalah yang panjang, berarti nilainya positif. Kalau ketemunya yang pendek, berarti negatif. Sekarang kita lihat lagi. Oke, ketemunya adalah yang pendek, berarti min 6 volt. Lagi, terus ketemu lagi di sini yang panjang, berarti ditambah 9 volt sama dengan 0. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, tadi kan I3 adalah I1 tambah I2. Langsung kita ganti I1 ditambah I2
3 ohm. Ditambah min 6 tambah 9 berapa? 3 volt sama dengan 0. Oke, berarti ini I1 kali 2 ohm ya. Berarti ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan ini 3 pindah ke kanan jadi min 3 volt. Oke. Yang I1 sama I1 berarti 2I tambah 3I berarti 5 ohm dikali I1 ditambah 3 ohm dikali I2 sama dengan min 3 volt. Ini persamaan 1 untuk loop yang pertama. Sekarang kita cari loop yang kedua. Oke, loop kedua berarti dari sini ya ke sini. Oke. Dia berputarnya sini ya. Oke, dari sini berarti ya muternya. Oke. Dan gini ya. Nah, loopnya kan ke kanan nih. Berarti kan dari sini. Sementara arusnya kan ke kanan, dia mutarnya ke atas. Berarti kan berlawanan. Loopnya mutarnya ke kanan, sementara arusnya ke kiri. Ya, berarti sigma I dikali R ditambah sigma GGL sama dengan 0. Nah, ingat ini loopnya, berarti kan loopnya tuh dari sini, dari D ke C. Sementara kalau misalnya arusnya dari C ke D, berarti kan berlawanan. Jadi I2 itu nilainya negatif. Berarti negatif I2 dikali 6. Nah, sekarang ini ya. Nah, berlawanan lagi kan sama I3. Berarti dikurang ini I3 dikali dengan 3 ohm ya. Nah, sekarang lihat lagi. Yang pertama kali temui apa? E2 nya yang pendek, berarti nilainya min ditambah min 9 volt. Oke, naik lagi ke sini. Ketemunya yang panjang, berarti plus 12 volt sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang tadi setiap I3 kita ganti dengan I1 ditambah I2. Berarti min I2 dikali 6 ohm dikurang I1 ditambah I2 dikali 3 ohm ditambah min 9 tambah 12 berapa? 12 dikurang 9. Jadi 3. Berarti 3 volt sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita kalikan kayak tadi. Berarti min I2 dikali 6 ohm dikali ke dalam ya. Berarti min 3I1 min lagi ya dikurang 3I2 sama dengan pindah luas lagi. Berarti min 3 volt. Sekarang yang I2 sama I2 nih. Berarti min 6 min 3 berarti min 9 ohm dikali I2 dikurang 3I1 sama dengan min 3 volt. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, setelah itu kita eliminasi dan substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, sekarang sudah ada loop 1 dan loop 2. Sekarang kita mau mencari I1 ya. Berarti kita hilangkan dulu I2-nya. Di sini ada 3, di sini ada 9. Biar habis jadinya kita kali. Oke, berarti di atas dikali 3, di bawah dikali 1. 5 kali 3 15 ohm I1 ditambah 3 kali 3 9 ohm I2 sama dengan min 3 kali 3 min 9 I. Sekarang min 9 kali 1 berarti tetap ya 9 I2 min 3 ohm I1 sama dengan min 3 volt. Sekarang kita mau menghilangkan yang I2-nya. Oke. Berarti tandanya ini plus, ini min. Berarti tandanya adalah plus. Nah, sekarang 9 I2 ditambah min. Berarti habis ya. Oke. 15 ditambah min 3 berapa? 12. Berarti 12 ohm dikali I1 ya. Sama dengan min 9 tambah min 3 berapa? Min 12 volt. Berarti I1 sama dengan min 12 volt per 12
12 ohm. Berarti I1 sama dengan min bagi plus adalah min, 12 bagi 12 adalah 1. Berarti nilai di arusnya pada hambatan pertama adalah min 1 ampere. Apa Bu artinya min? Artinya arus yang dihasilkan dia berlawanan dengan arah loopnya. Jadi negatif juga nggak apa-apa, ya. Nah, kalau di sini kita hanya mengasumsikan aja loopnya segini. Ternyata setelah kita buat, ternyata min dia berarti arah arusnya seharusnya berlawanan dengan arah loop. Oke, jadi negatif itu hanya menandakan bahwa arah loopnya itu berlawanan arah dengan arah arusnya. Ini untuk I1. Nah, itu yang A ya. Nah, yang B yang ditanya adalah tegangan jepit A ke B. Ingat, tegangan jepit itu sigma I dikali R ditambah sigma GGL. Sekarang kita lihat dari A ke B, adakah dia dapat GGL-nya? Nggak ada kan? Berarti GGL-nya di sini adalah 0. Jadi VAB-nya hanya sigma I dikali R. R berapa? Karena dia mintanya A ke B, berarti R-nya adalah R1. Berarti FAB sama dengan I1 dikali R1. FAB sama dengan I-nya berapa? I1 lebih, hasilnya min. Karena dia AB berarti kan searah dengan loop nih. Berarti tetap ya. Ini min 1 ampere dikali R-nya berapa? 2 ohm. Berarti FAB-nya sama dengan min 2 volt. Berarti tegangan jepitnya adalah min 2 volt. Jadi tanda min di sini harus dimasukin ya, kecuali kamu ngambilnya dari B ke A. Bu, kalau dari B ke A berapa? Oke. Kalau dari B ke A berarti tandanya positif. Kenapa positif? Karena kan tadi arahnya negatif nih. Sementara kan arusnya ke kanan, ya kan? Kamu ngambilnya B ke A, berarti kan berlawanan kan sama arah loopnya. Berarti negatif. Berarti negatif kalau negatif adalah positif. Berarti kalau dari V B ke A berarti hasilnya adalah 2 volt. Nah, ini untuk soal yang 2 loop. Bu, gimana mau cari I2 dan I3-nya? Tinggal kita substitusikan aja. Oke. Kalau memang kalian mau, kita cari untuk yang I2-nya, ya. I1 tadi kan, tinggal kita masukin ke persamaan pertama. 5 ohm kali I1 ditambah 3 ohm kali I2 sama dengan min 3 volt. 5 ohm, I1-nya berapa? Min. Berarti min 1 ampere ditambah 3 ohm kali I2 sama dengan min 3 volt, ya. Nah, sekarang 5 kali min berarti min 5 ohm kali ampere ditambah 3 ohm kali I2 sama dengan min 3 V, ya. Ingat, ohm kali A itu kan adalah V, berarti min 5 volt, ya, tambah 3 ohm kali I2 sama dengan min 3 V. Karena ditanya I2 berarti 3 ohm dikali I2 sama dengan min 3 V. Di sini tadi dia min, pindah ke sini berarti positif. Positif berapa? 5 volt, ya. Berarti kan tinggal 3 ohm dikali I2 sama dengan min plus. Lebih mana besar min pada plus? Plusnya, berarti hasilnya 2 volt. I2-nya berarti 2 volt dibagi 3 ohm, atau I2-nya adalah 2/3 ampere. Terus I3-nya berapa, Bu? Oke, kita cari lagi. Sini ya, I3. I3 tadi adalah arus masuk dari I1 dan penjumlahan dengan I2. Berarti I1 ditambah dengan I2. I1-nya berapa? I1-nya min 1 ampere. Tinggal kita masukin. Min 1 ampere ditambah berapa ini I2-nya? 2/3. 2/3 ampere. Berarti kalau begini kita apa yang kita samakan? Penyebutnya. Berarti min 3/3 ampere
ditambah 2/3 ampere, berarti I3-nya sama dengan min 1/3 ampere. Oke, ini kalau kita mau cari semua nilai arusnya. Ingat ya, tanda min ini hanya menandakan bahwa arusnya berlawanan dengan arah loop. Di sini kan kita hanya mengasumsikan, ternyata setelah dicari nilainya negatif. Oh, berarti arusnya itu berlawanan, berarti loopnya itu arahnya adalah ke kiri bukan ke kanan ya. Jadi Bu, kok konsidernya positif, kok saya negatif Bu? Nggak apa-apa, karena kan yang buat loop itu suka-suka. Kalau kalian mau buat loopnya arahnya ke sini, boleh. Mau bikin loopnya dua-duanya arahnya kayak lope-lope gini, boleh. Terserah, itu tergantung kalian mau gimana. Tapi kalau nanti hasilnya negatif, berarti ingat, arusnya berlawanan dengan arah loop. Kalau dia positif, berarti arusnya searah dengan arah loop. Oke. Nah, sekian untuk pembelajaran kita pada kali ini mengenai jembatan Watson dan hukum Kirchhoff 2, baik yang loop 1 dan loop 2. Untuk materi selanjutnya akan kita sambung pada minggu depan mengenai daya pada rangkaian arus searah. Oke, terima kasih. Selamat pagi.